besuk. Ada tim saya ada di Sulawesi, tim saya suruh besuk untuk bertemu Nikita. Apa yang ingin disampaikan dibuatkan dalam bentuk tulisan tangan. Nah, dalam tulisan tangan yang disampaikan oleh Nikita Mirzani kepada tim pengacara saya yang saya suruh ke Pondok Bambu, saya tuangkan dalam bentuk ketikan. Saya ketik, insya Allah pada hari Senin, Nikita Mirzani akan membacakan eksepsinya secara pribadi. Jadi hari Senin itu ada 2 eksepsi. Pertama, eksepsi yang akan disampaikan Nikita Mirzani secara pribadi. Yang kedua, eksepsi yang akan disampaikan oleh kuasa hukumnya. Yang insya Allah kurang lebih hampir 100 halaman eksepsi yang akan saya bacakan pada hari Senin. Karena eksepsi itu akan dibacakan pada hari Selasa, Anda tunggu. Dan nanti teman-teman akan saya berikan dalam bentuk PDF. Nanti akan saya sirkulasikan ya. Anda nggak usah khawatir, setelah dibacakan Nikita Mirzani, ada 2 eksepsi yang akan saya berikan kepada teman-teman media. Yang pertama eksepsi Nikita Mirzani dalam bentuk PDF, dan eksepsi yang disampaikan oleh kuasa hukumnya dalam bentuk PDF juga yang hampir 100 halaman. Nanti saya serahkan ke teman-teman media. Saya pasti akan memberikan informasi dengan data, sehingga Anda bisa membaca secara baik. Tidak ada lagi orang yang sangat pinter membahas masalah hukum, tapi tidak pernah membaca buku. Ya. Dokter Reza mau datang, nggak datang, bukan urusan saya, kuasa hukum Nikita Mirzani. Itu urusan jaksa penuntut umum. Dan waktunya belum sekarang dia dihadirkan di persidangan seperti itu. Yang jelas dia diwajibkan datang. Oh ya Tapi Mbak, kalau Bang sendiri melihatnya ini saya akan feedback ke belakang tadi ya, ada pertanyaan tadi kan tentang kedatangan dia. Di dalam perkara yang pidana Mbak, ini biar clear ya. Dalam perkara yang pidana pembacaan eksepsi tanggal 1 Juli tidak diwajibkan RJ untuk datang dalam perkara pidana tersebut. Tapi dalam perkara wan prestasi pada tanggal 1 Juli dia diwajibkan hadir untuk bertemu Nikita Mirzani dalam proses mediasi. Jadi ada 2 hal yang berbeda, 2 hal yang harus difahami. Yang pertama, untuk perkara pidananya RJ tidak diwajibkan hadir. Dalam perkara perdatanya wan prestasi, RJ diwajibkan hadir. Oke? Ada lagi yang ditanyakan? 1 Juli ada 2 persidangan. Pertama persidangan perdata, wan prestasi itu wajib datang RJ untuk dimediasikan dengan Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Yang kedua, terkait dengan eksepsi di perkara pidananya, RJ tidak diwajibkan hadir. Ya, ini hari kelima, jadi 1 kali 5 hari. Kita kasih kesempatan terus dia untuk meminta maaf segera. Ya nanti proses hukum. Nah, ini kan maaf kan urusan moral. Kita kasih kesempatan secara moral supaya dia minta maaf. Tapi kalau kesempatan yang diberikan Nikita Mirzani tidak mau dia manfaatkan, jangan salahkan kalau kita proses secara hukum. Kan begitu. permohonan maaf untuk yang mana ya Bang? Yang terkait dengan selama ini dia menyatakan Nikita Mirzani telah melakukan pemerasan, ternyata terbukti secara sah. Tidak pernah ada dakwaan pemerasan, yang ada adalah mencemarkan secara lisan dan tulisan. Ya antara merubah dan menambah kan berarti ada sesuatu yang berubah dari yang pertama. Gimana sih bahasa Indonesianya? Masa kita harus belajar bahasa Indonesia yang disempurnakan? Kalau kita berbicara, saat ini saya berbicara dengan 1 lembar kertas, isinya 10 kalimat, saya tambahin lagi menjadi 12 kalimat, berarti itu kan ada penambahan, ada perubahan dari yang sebelumnya. Betul? Ya berarti ada yang dirubah. Dirubah itu adalah menambah dan mengurangi, itu namanya perubahan. Di dalam hal ini, perubahannya adalah menambah. Ditambahlah itu beberapa hal sehingga menjadi beberapa berita acara pemeriksaan. Itu yang harus difahami. Kan tidak perlu lagi kita belajar bahasa Indonesia. Insya Allah kita semua, apalagi wartawan paling jago bahasa Indonesia. Karena wartawan harus berbahasa Indonesia yang baik. Jadi perubahan, penambahan itu adalah merubah.
Jadi kalau awalnya adalah ada 10 pertanyaan, ditambah menjadi 15 pertanyaan, tambah lagi 5, itu namanya merubah. Yang dulunya 10 menjadi 15. Ya perubahan ya, kalau dia nggak bisa menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya saya tidak bisa nyalakan. Ya harus harus coba kursus lagi yang baik dengan bahasa Indonesia ya. Berarti dia tidak pernah tahu apa yang dibacakan di dalam, kasihan ya kalau sampai harus harus tidak paham tentang apa yang dia lakukan. Di dalam surat laporan polisi yang ditandatangani oleh RJ itu pasal yang dilaporkan 368. Ya, proses penyidikan yang dikeluarkan oleh penyidik kepolisian pasalnya 368. Penetapan tersangka pasalnya 368 KUH pidana. Surat perintah penahanan pasalnya 368 KUH pidana yang ditahan selama 20 hari. Perpanjangan penahanan selama 40 hari yang ditandatangani oleh kejaksaan itu pasalnya 368 KUH pidana. Selanjutnya dakwaan yang saya terima hari ini ada di depan saya, biar pinter. Jadi jangan asbun, asal bunyi, akhirnya tersesat. Saya langsung kepada pasal tersebut. Pasal 369 itu tidak pernah ada di laporan polisi, tidak pernah ada dalam proses penyidikan, tidak pernah ada dalam proses penetapan tersangka, tidak pernah ada dalam proses penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penahanan. Semua pasalnya 368 KUH pidana. Tapi tiba-tiba dalam surat dakwaan inilah pasalnya. Anda bisa lihat pasal yang agak debut ini adalah pasal 369. Ini unsur-unsur dalam pasal 369. Anda sudah lihat, kalau Anda mau coba foto silakan. Sudah ada yang bisa ngelihat ini? Pasal yang disangkakan, yang disampaikan dalam pasal tersebut ini, pasalnya 369 ayat 1. Pasal 369 ayat 1 tidak pernah ada dalam berkas perkara atau dalam laporan polisi yang kemarin sempat saya bawa ke pengadilan. Berkas perkaranya itu tebal dan tingginya 1 meter. Untuk Mail 1 meter tingginya, dan Nikita 1 meter. Dari 1 meter tersebut, 1 lembar pun tidak ada pasal 369 ayat 1. Oleh karena itu, kalau 368 itu terkait pemerasan, kalau 369 ayat 1 itu terkait dengan adanya, saya bacakan saja biar pinter, supaya kita itu nggak tersesat lah. Kasihan terlalu banyak bicara tapi tidak pernah baca buku. Pasalnya itu bunyinya seperti ini. Pasal 369 ayat 1 itu bunyinya begini. Melakukan tindak pidana. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik, pencemaran baik, bukan nama baik, pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang. Pasal ini adalah unsur. Aturan pasalnya ada di perbuatan terdakwa seperti yang saya sebutkan tadi di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini yang bicara adalah surat dakwaan dan sah dan dibacakan pada hari Selasa kemarin. Dan ini hanya adanya di surat dakwaan. Berkas yang tingginya 1 meter tidak ada satupun pasal 369. Semuanya pasal 368. Pasal 368 itu pasal pemerasan. Pasal 369 itu adalah pencemaran lisan dan tulisan. Baca bukunya, kalau nggak punya kitab undang hukum pidana nanti saya kasihkan. Atau nanti saya belikan di Gramedia mungkin ada. Atau di HP biasanya kita bisa minta tolong. Dapat itu kita download ya. Bang, Baca di HP 368. Ngapain? Saya kan nggak ngurusin. Jadi jangan bingung. Jadi kayaknya udah kebingungan. Saya kan membahas, tanyakan sama dia. Ya, Anda lapor polisi itu pakai pasal apa sih?
Kalau nggak ngerti, kasihan. Anda kalau nggak tahu, nggak punya datanya, saya kasih nama saya. Datanya sama saya ada 1 meter. Semuanya pasal itu 368 dan itu hilang di dalam surat dakwaan. Oleh karena hilang, Anda dari awal menyatakan Nikita Mirzani telah melakukan pemerasan, terbukti dalam surat dakwaan. Tidak ada pemerasan, saya minta waktu ultimatum Anda untuk segera minta maaf. Kalau tidak, proses hukum yang akan saya lakukan. Tidak ada koma kalau saya titik permintaan saya. Kalau dia tidak punya berkas, saya kasih berkas. Saya fotokopikan walaupun itu 1 meter. Semuanya 368. Tidak ada satupun 369. 369 itu adalah hal yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Laporan polisi yang ada di dalam laporan polisi ada sama saya ini. Di dalam laporan polisinya itu, pasal yang dilaporkan itu 368 dan itu ada tanda tangannya RJ di situ. Apa saya buka semua? Nggak usah kan? Kalau nggak punya dokumen, minta sama saya dokumennya. Saya kasih. Karena itulah saya minta supaya segera minta maaf kepada Nikita Mirzani. Karena apa? Karena selama ini Anda bilang Nikita Mirzani melakukan pemerasan. Ternyata jaksa menyatakan tidak ada itu pasal 368 dihapus. Oleh karena dihapus, berarti apa yang Anda sampaikan dari laporan, dari Anda diperiksa, dimintain keterangan, Anda di BAP yang banyak sekali, yang tadi diceritakan 4 kali, kalau nggak salah 3 kali di BAP, semuanya pasal yang Anda sampaikan itu adalah pasal 368 tentang pemerasan. Tapi dakwaannya, jaksa menyatakan yang didakwakan pasal 369. Oleh karena dari awal Anda telah menyatakan Nikita melakukan pemerasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 368, di dalam BAP Anda juga menyatakan dia telah melakukan pemerasan sebagaimana yang diatur pasal 368, saya minta Anda segera minta maaf kepada Nikita Mirzani. Kalau tidak, proses hukum yang akan saya lakukan. Maaf Bang, maksud saya kan tadi saat pembacaan dakwaan kan ada pasal-pasal yang tidak lengkap atau hilang Siapa seperti bilang yang tidak lengkap? yang tadi pasal 369 itu Bang. Pasal 368 tidak ada dalam dakwaan. Ya, Nah, itu bukan tidak lengkap, memang tidak ada. Kalau ya, tidak lengkap itu misalnya begini, ada kalimat tulisannya tempat menjadi tempat dan seterusnya, itu tidak lengkap. Bahasa Indonesianya seperti ini. Itu dakwaan ini sudah lengkap, ini tebel ini. Kalau nggak punya saya kasih lagi. Gampang dah, saya fotokopiin yang banyak deh biar pinter dah. Daripada tersesat terus, kasihan. Ya. Di sini tidak ada pasal 368, yang ada itu 369. 368 itu adanya di berkas perkara yang 1 meter itu yang ada sama saya. Di situ laporannya ada tanda tangan RJ, makanya saya minta karena RJ tanda tangan menyatakan Nikita telah melakukan pemerasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 368, saya minta segera minta maaf, kalau tidak saya proses hukum nanti. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.